Supaya kita bebas dari pertalian nasab. Pertalian nasab itu hanya urusan jasmani saja. Ini anak saya, ini ibu saya jasmani. Betul enggak? Tapi jiwa sendiri-sendiri. Makanya supaya kita melepaskan pertalian nasab itu dilatih dengan cara meniup sangkakala. Saat meniup sangkakala kita sendiri-sendiri. Mereka yang sudah melepaskan kemelekatan pasti akan merelakan segala sesuatu yang ada pada dirinya untuk membahagiakan orang-orang yang di sekitar dirinya, yang perlu bantuan dirinya. Lalu sifat kikir, sifat pelit itu menjadi hilang musnah saat di mana seseorang sudah terbebas dari kemelekatan. Jadi sebetulnya sifat kikir itu pada dasarnya adalah masih tingginya tingkat kemelekatan. Paham? Ini ngaji udah terlalu jelas sebetulnya. Biasanya jadi tidak jelas. Nah, kemudian kita lihat ayat berikutnya. Dan barang siapa waman khafas mawazinuhu faulaika alladzi khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Jadi sekarang kita semakin jelas mendapatkan gambaran dari Quran. Orang yang beruntung adalah orang yang banyak kebaikannya. Banyak kebaikan berarti akibat dari dia sudah bisa menyucikan jiwanya. Nah, orang yang merugi adalah yang sedikit kebaikannya. Kenapa sedikit kebaikannya? Karena dia berhitung. Kenapa berhitung? Karena dia masih terlalu pekat, terlalu kuat kemelekatannya. Betul? Orang yang mau infak masih ngitung, itu sebenarnya penyebabnya cuma satu. Karena spidolnya permanen. Apa kalau ikut pengajian terus menerus, Pak, bisa dihapus bekas spidolnya? Gak bisa. Lalu yang bisa menghapus apa? Yang bisa menghapus itu harus bisa meniup sangkakala. Harus bisa sendiri. Harus bisa menentukan nasibnya sendiri. Itu. Ini kajian sangat dalam. Karena selama ini kita memiliki paradigma banyak timbangan kebaikan. Jadi kita tuh ngagemol amal. Pak Indra mah 10 gemolan. Rek asup ka surga teh berat nyonak gemolan. Atau kalau begitu enak yang gemolannya sedikit ya. Bisa lompat ke surga. Trong. Gemolan dengan seetik, da amal dengan sekedik. Ini main-main logika sedikit supaya sedikit kita bisa mentertawakan diri kita sendiri. Saya tidak meremehkan orang-orang yang punya pandangan seperti itu. Itu sendiri-sendiri silakan. Tapi saya ingin memberikan suatu pencerahan. Semoga ini bisa membangkitkan diri kita. Oh, kalau begitu saya sudah beramal banyak tapi jiwa saya masih kotor ya. Berarti amal saya tidak menyucikan jiwa. Itu kan harus diperbaiki segera. Betul enggak? Karena yang ada selama ini kan kita merasa sudah beramal banyak. Padahal tidak pernah mengontrol diri kita. Apakah jiwa kita sudah bersih atau masih kotor? Kalau orang yang masih kotor itu kan biasanya tidak ikhlas. Betul enggak? Tidak ikhlas, serem, bermuatan, selalu saja mengait-ngaitkan kebaikannya dengan kebaikan yang harus dia dapat dari orang lain. Kalau orang ikhlas kan tidak pernah ngitung-ngitung. Orang itu mau baik pada kita, tidak baik kepada kita, saya akan tetap baik sama dia. Tuh. Makanya di dalam Quran dikatakan, bukanlah suatu kebaikan jika kamu belum bisa memberikan apa yang kamu cintai. Jadi kalau kita memberi apa yang sudah tidak kita pakai, itu bukan dermawan, itu buang sampah, pakai bahasa dermawan. Tapi kita sering menganggap diri kita sudah menjadi dermawan. Ya gak apa-apa, ngaku tuh boleh. Cuman gak diaku sama Quran. Baik, kita teruskan. Untuk orang-orang yang sedikit amal kebaikannya, untuk orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Taflahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun.
muka mereka dibakar api neraka. Kapan? Sekarang. Dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat kalihun. Cacat itu apa? Cacat itu berarti tidak sempurna. Biasanya kalau ada cacat, ya kan? Kalau ada cacat, ada noda, ada ketidaksempurnaan, itu kan menjadi penghalang ya untuk melakukan tindakan-tindakan yang sempurna. Ya. Kemudian ayat berikutnya, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukazzibun. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu saja mendustakannya. Bapak Ibu, walaupun seminggu sekali kita kaji Quran, kalau kebaikan ini dilakukan terus menerus, jauh lebih baik daripada kita ngaji Quran semalam gak ngerti, tidak memberikan getaran. Saya bukan ngalamin ibu bapak yang ngajinya seminggu sekali. Tapi kalau ngaji tiap hari juga kan bingung kapan ngamalinnya. Yang saya ajarkan hari ini masih punya ada kesempatan 1 minggu untuk melatih diri kita. Minggu berikutnya kan pelajarannya sudah baru lagi. Diamalkan lagi seminggu, berikutnya sudah baru lagi. Betul? Jadi kebaikan itu, yang bagus itu walaupun sedikit-sedikit tapi dilakukan terus menerus. Lama-kelamaan Bapak Ibu akan terkejut, karena ternyata Bapak Ibu sudah bisa memahami banyak ayat. Bahkan bisa jadi tanpa terasa kita sudah membahas keseluruhan ayat yang 30 juz, walaupun sedikit-sedikit. Ya, alhamdulillah. Kita teruskan. Ya, qalu rabbana ghallabat alaina siqwatuna wa kunna qauman dallin. Mereka berkata, siapa mereka di sini? Mereka yang mendustakan tanda-tanda Tuhan. Mereka yang mukanya dibakar api neraka. Mereka yang membiarkan dirinya setiap hari menjadi kayu bakarnya neraka. Jangan biarkan diri kita menjadi kayu bakarnya neraka. Kapan? Sekarang. Kalau sekarang kita tidak mengizinkannya, apalagi nanti. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami termasuk orang-orang yang sesat. Ini suatu kejujuran. Ternyata yang menyebabkan kita menjadi kayu bakarnya neraka itu karena kita mengizinkannya. Kenapa kita mengizinkannya? Karena kita telah dikuasai oleh kejahatan yang ada di dalam diri kita. Maka ketika kita dikuasai oleh kejahatan yang ada dalam diri kita, pasti kita sedang berada di jalan yang sesat. Jadi kapan seseorang berada di jalan yang sesat? Ketika dia sedang dikuasai oleh kejahatan yang ada di dalam dirinya sendiri. Pertanyaan sekarang, suka enggak kita dikuasai oleh kejahatan yang ada dalam diri kita? Suka? Saat itu berarti kita sedang membiarkan diri kita di dalam kesesatan. Jadi kalau kita disuruh milih, termasuk yang dapat nikmat, termasuk yang dimurkai, atau termasuk yang sesat? Kadang-kadang dimurkai, kadang-kadang di jalan yang sesat. Mungkin itu jawaban yang pas untuk kita. Lalu kita tidak berani mengambil suatu keputusan, suatu pilihan. Tapi insya Allah semoga kita selalu berada di jalannya orang-orang yang dapat nikmat. Makanya insya Allah selalu di jalan orang yang dapat nikmat. Jangan pakai mudah-mudahan. Karena mudah-mudahan itu berarti mudahnya enggak beneran. Diulang 2 kali berakhiran an, itu berarti sulit. Ya kan? Jadi kalau kita bilang mudah-mudahan saya ahli surga, itu karena tidak percaya saja kita jadi ahli surga.
Karena setiap hari sering membiarkan diri kita jadi kayu bakarnya neraka. Makanya pakai mudah-mudahan aman. Mudah-mudahan besok saya dapat rezeki yang banyak. Cicing we di imah. Untuk menutupi kelemahan dirinya ya yang paling cocok kan pakai mudah-mudahan. Bapak doakan ya, mudah-mudahan saya tidak mengizinkan diri saya jadi kayu bakarnya neraka. Nggak akan saya iminkan. Kalau insya Allah Pak, mulai hari ini saya akan berlepas diri dari segala sampah spiritual. Dan saya tidak akan mengizinkan diri saya menyesali keadaan, tersinggung dengan hal-hal yang sepele, memberatkan hari esok, karena memikirkan sesuatu yang tidak perlu kita dipikirkan, dengan cara melepaskan kehidupan hari ini. Membiarkan diri kita diselimuti oleh perasaan iri hati, hidup dengan pembanding, dibanding-bandingkan dengan orang lain, tapi masih saja pakai kata mudah-mudahan. Ayo, insya Allah. Kata Bunda Tuti, insya Allah Pak, jangan semoga. Bunda Tuti, semoga masih sama Pak dengan mudah-mudahan. Lalu berikutnya apa? Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Ini cerita bukan cerita nanti, ini cerita sekarang. Ya? Ini cerita sekarang. Makanya dari awal tadi, ini cerita sekarang. Makanya mereka yang memandang ditiupkan sangkakalanya nanti, ini ceritanya jadi nanti. Makanya ada dalam kurung. Betul nggak? Ini dalam kurungnya kan lebay. Dan kembalikanlah kami ke dunia. Ya Allah, dikiranya neraka hanya ada nanti. Sekarang sudah ada. Tadi udah ngaku. Ngaku nggak tadi kita? Kan di ayat sebelumnya mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan. Dan ketika itu kami sedang berada dalam keadaan sesat. Betul enggak? Makanya ketika sesat langsung minta pada Allah, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Kapan? Saat dimana kita sedang melakukan tindakan kejahatan yang kemudian membakar diri kita sendiri. Lagi adem-adem di masjid, di surga itu. Jangan doa ini. Ini doa penting itu untuk yang suka marah. Ya, apalkan doanya. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun. Ini doa penting itu. Begitu Bapak Ibu tersinggung karena orang lain menyinggung Bapak Ibu, langsung baca Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun. Bagus enggak itu? Bagus kan? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami sekarang dari kejahatan yang menguasai diri kami, karena kami tidak betah tinggal di tempat ini. Ayo, ini penting untuk yang ya masih gampang tersinggungan, penting nih doa ini. Yang sudah ngapungnya kemana-mana itu udah nggak terikat pada apapun, nggak usah dihafalkan. Makanya doa ini selektif, hanya untuk orang yang ini. Doa kan bunyinya juga, ya Allah Tuhan kami, keluarlah kami dari apa? Dari neraka. Dia sedang tinggal di mana? Jadi kalau kita sedang tinggal di surga baca doa ini kan nggak pantas. Makanya jangan asal Rabbana dibaca. Itu Quran itu situasional. Iya. Wah ada doa bagus Pak. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun. Hati-hati, itu doa untuk orang yang sedang berada di neraka. Dibaca. Ada lagi doa, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah Tuhanku, keluarkanlah aku dari neraka ini, karena kini aku termasuk orang-orang yang yakin. Izinkan aku sebentar saja dari surga. Kita hati-hati kalau baca Rabbana atina fid dunya hasanah aja yang ngerti. Doa sapu jagat itu aman itu.
Iya. Aman itu. Iya. Jangan jadi orang, wah saya pengen doanya panjang. Biar nanti kalau mimpin doa saya disebut kiai. Semua robana dikumpulkan. Diklik pakai Al-Quran digital. Wah semua robana ngumpul itu. Setelah itu dibaca. Hati-hati. Ini robana juga. Tapi ini robana yang dibacakan oleh orang yang sedang tinggal di mana? Nah, penting juga kalau sekali-kali kita tinggal di situ minta dikeluarkan. Ya, daripada marah-marah enggak karuan, baca aja doa ini. Ya, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dzalimun. Subhanallah. Allah berfirman, ini firman Allah, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Makanya ketika kita sedang berada dalam situasi yang dikuasai oleh kejahatan, saya mau tanya Bapak Ibu, bisakah kita bicara dengan dia? Gak bisa. Seluruh jaringan telepon putus, sinyalnya hilang, baterainya lowbat. Semua hubungan dengan dia putus karena dia mengatakan kamu tidak bisa berbicara dengan aku. Ada orang mengatakan teu naon abdi mah kana neraka ge nu penting mah patepang sareng Gusti Allah. Nekat itu. Allah buatan dia kayaknya. Yang dipersepsi oleh dia sendiri. Ini ayat kontekstual. Tapi kalau ayat ini dibahas nanti, saya mau tanya ibu bapak mau gak berubah sekarang? Makanya kata Allah tinggallah dengan hina di dalamnya. Jadi bapak ibu, saya ingin kasih tahu, ketika kita baca doa yang tadi, ya Allah keluarkanlah aku dari neraka ini. Apa yang Allah bilang? Tinggallah kamu di situ dengan hina, dan aku tidak mau berbicara denganmu. Jadi sebetulnya ketika seseorang sedang diselimuti oleh kemarahan, kesombongan, keangkuhan yang sifat-sifatnya terbalik dari sifat-sifat ruh yang ditiupkan pertama kali Allah ke dalam diri kita, saat itu kita sedang memiliki dinding yang sangat tebal dengan Allah. Makanya ketika ibu bapak berisik nih, masih ada rasa kesal, ada rasa kebencian, ada apa, mau niup sangkakala berapa kali, tetap saja kita masih terhubung dengan nasab-nasab, pertalian nasab-nasab. Bahkan pertalian nasab itu dengan jabatan ada pertalian nasab, dengan uang ada pertalian nasab. Bukan sekedar dengan makhluk hidup, dengan keluarga, tapi bisa jadi ada pertalian nasab dengan segala sesuatu yang selama ini menjadi terikat bersama kita. Lihat ayat berikutnya. Ya, sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Ini baru doanya bagus. Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan. Nah, si yang tadi itu, yang tinggal di neraka itu, yang mukanya selalu dibakar dengan api neraka itu, dia itu selalu mengejek, sehingga kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Subhanallah. Bapak Ibu, beruntunglah kalau hari ini kita ditertawakan oleh orang-orang yang seperti itu. Beruntunglah kalau hari ini kita diejek oleh orang-orang yang seperti itu. Berarti kita termasuk orang-orang yang beriman. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Makanya di sini ayatnya wa annahum humul faizun. Ya, faizun, faizin sering diucapkan kapan itu? Sering diucapkan kalau sudah selesai
saum minal aidin wal faizin. Jadi kalau orang itu sudah kembali kepada Allah, aid, maka dia akan mendapatkan faizun. Nah, itulah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mendapatkan faizun. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Jadi tinggalnya cukup sehari atau setengah hari. Pernah tinggal saja di situ sehari atau setengah hari. Setelah itu dibimbing untuk bertawajuh. Saat bertawajuh kita id, kembali kepada alam asal kita. Setelah itu dipacu diri kita untuk mendapatkan faizun. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja kalau kamu sungguh-sungguh mengetahuinya. Subhanallah, tinggal di bumi yang ini cukup sebentar saja. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang pertama harus kita upayakan adalah mencari jalan ke akhirat. Cukup sehari atau setengah hari menginvestasikan waktu kita. Dan setelah itu wala tansa nasibaka minad dunya. Setelah itu jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Makanya saya tidak mengizinkan kalau ada jamaah kita setelah mendapatkan ilmu ini berhenti bekerja, mau fokus, gak ada gunanya hidup kayak gitu. Ya, saya mau pergi saja bersemedi di Gunung Semeru. Mau dapat ujian apa di Gunung Semeru? Karena sesungguhnya ujian yang sesungguhnya yang kita dapat adalah dari kehidupan yang biasa sehari-hari di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja, di lingkungan bisnis. Disitulah ujian yang sesungguhnya. Selamat kepada hamba-hamba Allah yang telah menemukan jalan menuju akhirat dan tidak melupakan kehidupannya di dunia. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.